Karena kelihatannya tidak ada yang join lagi, jadi langsung kita mulai aja ya. Untuk di pertemuan hari ini kita masih lanjut dengan matriks, tapi dengan metode yang transpose dan juga inverse. Sebentar deh. Biar kalau pas lagi saya jelasin bisa tolong sambil diterima teman-temannya yang baru join. Iya, Bu. Oke, yang pertama kita mulai dulu dengan si inverse. Nah, inverse ini bisa digunakan di matriks berapa aja, mau dia di 2x2, 3x3, 4x2, ataupun sampai ke 5x3 itu masih bisa kita gunakan untuk, sorry, ini harusnya transpose dulu ya. Bentar. Nah, kalau transpose-nya ini bisa digunakan untuk matriks yang berapa aja. Tapi di ubah dari baris jadi bisa kebalikannya. Jadi bisa baris menjadi kolom ataupun kolomnya yang kita tukar menjadi barisnya. Misalnya ada matriks 2x2, ada A, B, C, D. Nah, ini dari barisnya, dari A, B, dan C, D ini kita rubah menjadi kolom. Jadi kalau menjadi transpose, jadinya akan menjadi A, B, C, dan D. Nah, dia kan seperti ini. Tapi di dalam transpose ini dia lambangnya menjadi A pangkat T. Ini adalah maksud dari A transpose. Bisa juga misalnya nanti nilai B ini dia punya matriks misalnya seperti ini. Nah, ketika kita rubah menjadi transpose, maka lambangnya akan menjadi B pangkat T atau B transpose, dan hasilnya dari baris ini 1, 2, 3, 4, 5 kita rubah menjadi kolom. Berarti nanti jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 5, dan 4. Nah, ini untuk si transpose dari nilai B. Nah, di dalam transpose ini juga kadang ada beberapa soal yang menggunakan persamaan linear seperti yang kalian pelajari di sebelumnya. Misalnya di sini saya kasih contoh, misalkan nilai C sama dengan 2x plus Y, 3 min 2, lalu nilai D
Nah, jika ada seperti ini, matriks dari C yaitu 2x plus Y, 3, min 2, dan 2, sedangkan di matriks D ada 6, min 2, 3, dan 2x plus 3Y. Nah, jika D sama dengan C transpos, maka nilai x kuadrat minus Y kuadrat, nilainya jadi berapa? Nah, sebelumnya berarti kita rubah dulu, nilainya. Berarti kan di sini nilai D-nya sama dengan nilai C transpos. Nah, nilai D-nya kita tulis dulu, berarti 6, min 2, 3, dan 2x plus 3y. Lalu sama dengan C transpos. Berarti dari fungsi si matriks C ini kita transposkan. Dari matriks C-nya kita transposkan dari baris 2x plus Y dan 3 ini kita rubah menjadi kolom. Berarti dia jadinya 2x plus Y. Nah, 3-nya kita rubah ke bawah dan min 2. Baris di min 2 dan 2-nya kita rubah menjadi kolom. Nah, jika seperti ini, nanti kalian ambil dengan misalnya kolom yang pertama dengan kolom yang pertama di satunya. Jadi misalnya ini kan di sini ada 2 fungsi ya, yang 2x plus y dan juga yang 2x plus 3y agar kita ketemu nilai x dan nilai y-nya. Nah, di sini berarti kalian ambil kalau misalnya yang di depan sama yang di depan dan yang di belakang sama yang di belakang. Berarti kalau di sini kan 2x plus y-nya ini jadi pertama baris pertama. Berarti yang di sebelah kiri kita jadinya 2x plus y sama dengan 6. Dan di sini ada fungsi lagi 2x plus y, 2x plus 3y itu di baris kedua dan yang satunya di kolom kedua dan baris kedua. Berarti di sini ada 2x plus 3y sama dengan 2. Nah, dari sini langsung aja kita cari seperti biasa. Ini bisa kita minuskan biar dia hilang si 2x-nya. Berarti sisa 6 kurang 2 jadi 4. Y dikurang 3Y sama dengan minus 2Y ya. Maka Y-nya sama dengan min 2. Nah, setelah ini langsung bisa kita masukkan ke dalam salah satu dari fungsinya biar kita mendapatkan nilai si X-nya. Misalnya kita masukkan ke dalam 2X plus 3Y sama dengan 2, berarti 2X ditambah 3 kali minus 2 sama dengan 2, maka 2X min 6 sama dengan 2, X sama dengan 2 ditambah 6 jadi 8, maka X sama dengan 4. Nah, dari sini kita sudah ketemu nilai X dan nilai Y. Baru bisa kita hitung ke X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan X kuadratnya itu adalah 4 kuadrat dikurang minus 2 kuadrat. Maka hasilnya akan menjadi 16 kurang 4 jadi 12 ya. Nah, ini adalah hasil untuk X kuadrat minus Y kuadrat jika menggunakan transpos. Jadi kurang lebih sama kalau misalnya menggunakan transpos sama yang sebelumnya yang kalian pelajarin di minggu kemarin. Tapi di sini kalian perhatikan sama dengan C transpos atau mungkin kebalikannya jika D sama dengan minus C transpos sama dengan fungsi X gitu. Jadi kadang dia ada 2 fungsi atau ada 2 matriks atau 3 matriks yang bisa untuk menghitung atau mencari nilai si X dan nilai Y-nya ini. Sampai di sini bisa dipahami untuk transposnya? Bisa, Bu. Oke, jadi kalau transpos sih sebenarnya sederhana, tinggal dibalik baris jadi kolom, cuma yang agak ribet ketika kita memasukkan ke dalam nilainya ini, kalau misalnya mencari nilai X dan mencari nilai Y.
Ini bisa di screen capture dulu ya. Sudah, Bu. Udah oke. Lalu kita coba lagi misalnya kita punya matriks yang lebih dari 1. Kita hitung pakai rumus si transposnya. Kita hapus dulu, misalnya di sini kita punya fungsi A, Y2 min 4X, fungsi B-nya Nah, di sini misalnya kita punya ada 4 dan X, matriks B 2X, min 6, 7 dan Y, matriks C 2105 dan matriks D 34 min 21. Nah, di sini ditanyakan jika A plus B transpose hasilnya sama dengan C kali D, maka nilai X minus 2Y sama dengan berapa? Nah, di sini bisa kita kalikan dulu si C kali D-nya. Jadi yang pertama kita kalikan C kali D. Nah, di sini C kali D ini kan dia matriks 2 kali 2 ya. Nah, di matriks 2 kali 2 ini bisa langsung kalian kalikan. Jadi nggak usah seperti di matriks yang 3 kali 3. Kalau misalnya 2 kali 2 kan dia kalau misalnya kalian hitung biasa kan 2 kali 5, 10 dikurang 1 kali 0, 0 sama dengan 10. Nah, ini beda lagi kalau misalnya kalian mengalihkan 2 matriks ini. Coba kita tuliskan ulang. Misalnya 2, 1, 0, 5 dan juga 3, 4, min 2, 1. Nah, kalau seperti ini berarti di sini bisa kalian kalikan. 2 kalian kalikan dengan 3, lalu 1, 2 kali 3, lalu 1 kalian kalikan lagi dengan minus 2. Nah, kebalikannya di sini, misalnya di sebelahnya lagi 2 kalian kalikan dengan 4, lalu 1-nya kalian kalikan dengan 1 yang di sebelah sini. Jadi hasilnya misalnya seperti ini, 2 kita kalikan dengan 3 sama dengan 6, 1 kita kalikan dengan 2, minus 2, jadinya minus 2. Jadi baris yang pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Dan baris yang kedua, dan baris pertama, kolom pertama kita kalikan dengan kolom pertama dan juga kolom kedua. Sedangkan baris pertama, kolom kedua kita kalikan dengan kolom kedua baris pertama dan kolom kedua baris kedua. Jadi di sini 6 kali 3 terus 1 dikali minus 2 dan di sini berarti dari baris pertamanya lagi kita kalikan ke kolom yang kedua. Jadi di sini ada 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 4 sama dengan 8 lalu ditambah dengan 1 kali 1 sama dengan 1 dan di sini 0. 0 ini kalian kalikan dengan 3 ya. Ini kan baris pertama kita kalikan dengan baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama dulu. 0 dikali 3 hasilnya 0, lalu 5 dikali minus 2 hasilnya sama dengan minus 10 dan 0 dikalikan 4 hasilnya
0 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, maka dari sini bisa kita dapatkan perkalian dari C kali D, 6 ditambah minus 2 jadinya 4, 8 ditambah 1, 9, di sini jadi minus 10, dan 0 ditambah 5 jadi 5. Nah, di sini kita sudah mendapatkan perkalian dari C kali D. Sedangkan di sini jika diketahui A ditambah B transpos sama dengan C kali D. Nah, berarti di sini kita tulis lagi matriks dari A-nya. Kita ulang, jadi matriks A yaitu Y, 2, minus 4, dan juga X, ditambah B transpos. Nah, B transposnya langsung kita tukar aja, jadi 2X, dan min 6-nya kita rubah ke bawah. Lalu di sini 7 dan min Y sama dengan C kali D, langsung kita masukkan ke nilai yang tadi. 4, 9, minus 10, dan 5. Nah, kalau di sini juga kalau kita menghitung, nah ini kita lihat ada yang fungsinya misalnya 2X dan yang X, Y, ini kita samakan karena kalau misalnya tadi cuma ada 2 matriks dan sekarang 3 matriks, berarti di sini kita bisa dapatkan hasilnya. Jadi matriksnya ini lengkap, ada penjumlahan dan ada hasilnya. Jadi misalnya ini sudah benar ya, berarti kolom pertama baris pertama dengan kolom pertama baris pertama juga, dan di hasilnya di kolom pertama baris pertama. Berarti Y ditambah 2X sama dengan 4. Dan juga ini baris kedua, kolom kedua, dan fungsi minus Y juga di baris kedua, kolom kedua, dan hasilnya di sini X ditambah minus 6. Berarti langsung aja kita tuliskan. Tapi di sini kalau misalnya X ditambah minus 6 jadi, oh sorry, berarti ini X min Y ya, bukan X minus 6, karena dia di kolom kedua X min Y sama dengan 5. Nah, dari sini bisa langsung kita jumlahkan aja. Karena di sini ada Y-nya, bisa hilang, 4 ditambah 5, 9, 2X plus X sama dengan 3. Lalu bisa langsung kita hitung untuk nilai Y-nya, misalnya kita menggunakan yang positif di Y sama plus 2X sama dengan 4, dan di sini bisa kita masukkan Y tambah 2 kali 3 sama dengan 4, Y plus 6 sama dengan 4, dan berarti Y sama dengan 4 minus 6. Y jadinya minus 2. Nah, di sini sudah dapat nih nilai X dan nilai Y-nya. Baru kita masukkan lagi ke dalam X minus 2Y, karena yang ditanyakan adalah nilai dari X minus 2Y-nya. Berarti X minus 2Y itu adalah X-nya itu nilainya 3, minus, nah, berarti 3 min 2 kali minus 2 sama dengan minus 4, jadinya positif, 3 ditambah 4 jadinya 7. Nah, ini adalah nilai untuk X min Y yang awal kita menghitung ada 4 matriks. Jadi ada matriks A sampai matriks D. Sampai di sini bisa dipahami untuk perkalian yang 2 kali 2 ataupun dimasukkan ke dalam transposnya lagi. Atau ada yang masih bingung? Mungkin bisa dicatat atau di screen capture dulu ya sebelum saya hapus.
Oke, di sini saya punya satu soal yang bisa kalian kerjakan. Nanti kita bahas. Seperti biasa, kalau ada yang bisa menjawab, bisa langsung di-share. Tapi dihitung dulu ya. Kalian hitung, sudah dapat jawabannya, baru kita share jawabannya. Jadi di sini lebih gampang daripada yang saya contohkan tadi. Misalnya kita punya matriks A itu 2, 5, minus 1, dan 0. Dan matriks B-nya 8, 12, 9, dan 7. Nah, ini berapa hasil penjumlahan A plus B transpos. Nah, silahkan dihitung penjumlahannya. Penjumlahan dari A plus B transpos. Bu, saya sudah, Ya. Bu. Oke, Roland. Ini bisa dicatat dulu ya. Nanti kita lihat jawabannya Roland. Oke, silakan Roland. Bentar, Bu.
Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, tapi mungkin bisa di-rotate kali ya gambarnya. Bentar ya, Bu. Saya Oke. Bu, kalau pakai yang miring tadi nggak apa-apa kah, Bu? Oh ya, nggak apa-apa. Dengan saya nggak stabil, Bu. Oke, coba dijelasin aja pakai gambar yang tadi. Bu. Ya baik, di sini kan tadi ada matriks 0 dan matriks B-nya 8, 12, 9, sama 7. Tadi kan yang ditanya A plus B transport. Berarti kita yang pertama itu ditambah dulu. A ditambah matrik A ditambah matrik B. Jadi 2 ditambah 8, 10. 5 ditambah 12 sama dengan 17. 0 ditambah 7 sama dengan 7. Ketika sudah didapat hasilnya, tinggal ditransport. Berarti ini yang hasil A plus B ini ditransportkan jadi yang 17 turun, yang 8 naik. Jadi 10, 8, 17, 7. Mungkin begitu, Bu. Ya, oke, terima kasih Roland. Jadi untuk ini bisa kita tambahkan dulu, kita jumlahkan dulu masing-masing matriksnya, matriks A dan B, baru kita transposkan karena tadi kan dikasih dalam kurung ya, di dalam kurung A plus B baru ditranspos. Kecuali nanti misalnya A ditambah B transpos, nah itu akan beda lagi hasilnya sama kayak punya Roland. Jadi A-nya itu tetap 25 minus 1, 0, dan B-nya yang kita transposkan jadi 8, 9, 12, dan 7. Kalau misalnya seperti itu. Coba misalnya. Jadi perlu hati-hati ya dalam menghitung. Kita punya nilai A-nya itu 2, 5, minus 1, dan 0. Dan B-nya itu adalah 8, 12, 9, dan 7. Yang ditanyakan adalah nilai A plus B yang kita transposkan. Nanti beda lagi hasilnya kalau misalnya A plus B transpos seperti ini. Nah, berarti ini nilai A-nya tetap di 2, 5, minus 1, dan 0. Sedangkan kita tambahkan ke B transposnya. Nah, yang B-nya ini yang kita rubah jadi 8, 12-nya di bawah, lalu di sebelahnya 9 dan 7. Nah, ini baru kita jumlahkan. Hasilnya pasti beda sama punyanya si Roland. 2 ditambah 8 jadi 10, 5 tambah 9 jadi 14, minus 1 ditambah 12 sama dengan minus 11.
sama dengan 11 ya. Sorry. Minus 1 ditambah 12, 11, dan 0 ditambah 7, jadinya 7. Nah, hasilnya akan berbeda dengan yang dikerjakan Roland tadi. Jadi harus diperhatikan untuk si simbolnya atau dari pertanyaannya. Oke, setelah ditranspos ini kita beralih ke inverse. Nah, kalau di dalam inverse ini rumusnya itu dia inverse itu identik dengan simbolnya A pangkat minus 1. Itu untuk inverse. Jadi misalnya ada fungsi A, misalnya ini di matriks 2 kali 2, karena nanti kalau dia di ordo yang 3 kali 3, itu cara menghitungnya akan berbeda lagi. Misalnya di sini A, B, C, D. Nah, untuk rumus si inverse sendiri itu adalah A pangkat minus 1 sama dengan 1 dibagi determinan A. Kemarin kan kita sudah belajar ya untuk menghitung determinannya seperti apa. 1 dibagi determinan A dikali, nah ini yang berubah. Jadi dari A, B, C, D, ini yang tetap itu cuma B dan C. Jadi kalau misalnya di sini A itu di kolom pertama dan baris pertama, dan D ada di kolom kedua baris kedua, nah ini kita tukar. Jadi D-nya yang di kolom pertama baris pertama, dan A-nya yang ada di kolom kedua baris kedua. Sedangkan nilai B-nya tadi yang positif itu jadi negatif, dan C-nya yang positif juga jadi negatif. Nah, ini adalah rumus untuk si inverse dari 2 kali 2. Nanti kita juga akan membahas yang 3 kali 3 karena agak ribet kalau yang 3 kali 3, jadi menghitungnya lebih banyak. Nah, ini dari rumus ini bisa langsung kita masukkan untuk nilainya berapa. Misalnya di sini kita punya nilai, anggaplah B itu nilainya 5, 6, 7, 8. Nah, untuk nilai inverse dari B ini adalah 1 dibagi, karena di sini dia cuma ordo 2 kali 2, jadi bisa langsung kita kalikan ya, berarti 5 kali 8 dikurang 6 kali 7. Baru di sininya jadi 8-nya kita tukar dengan 5, lalu yang tadinya positif, 6-nya jadi negatif, 7-nya juga jadi negatif. Di sini bisa langsung kita hitung, berarti 1 per 5 kali 8, 40, dikurang 6 kali 7, 42. Di sini masih tetap 8 minus 6 minus 7, dan juga 5. 1 per 40 dikurang 42, jadinya minus 2 ya. Di sini 8, minus 6, minus 7, dan 5. Nah, dari sini langsung bisa kalian hitung. Jadi 1 dibagi minus 2, kalian kalikan dengan 8. 1 bagi minus 1 per minus 2 dikalikan dengan 8 sama dengan minus 4 kan ya. Lalu 1 per minus 2 dikalikan dengan minus 6, jadinya hasilnya negatif 3. 1 per minus 2 dikalikan dengan minus 7, nah ini bisa langsung kalian gak usah jadi desimal, jadi langsung 7 per 2, dan di sini 1 per minus 2 dikalikan dengan 5, jadi langsung minus 5 per 2. Nah, jadi cuman hasilnya seperti ini, kayaknya ini tadi nggak ada. Ini harusnya positif ya jadinya, karena dia minus dibagi minus. Nah, jadi cuma seperti ini kalau misalnya untuk si inverse. Tapi nanti bisa juga jadi dari nilai transposnya yang kita inversekan. Misalnya B ini
B transposnya yang kita inverse jadi 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang kita inverse-kan. Jadi B transpose minus pangkat minus 1. Jadi inverse dari B transpose. Nah, kalau seperti ini hasilnya akan berbeda, tapi dengan cara yang sama. Jadi ini tetap 1 dibagi determinan B, dikali 5 dan 8-nya, ini kita tukar. 8, 5, minus 7, dan 6. Lalu di sini 1 per determinan B-nya karena sama, 5 kali 8 dan 7 kali 6. Di sini langsung kita tulis aja minus 2 dikali 8 minus 7, 6, dan juga 5. Nah, ini cuma posisinya aja yang tertukar. Jadi kalau misalnya tadi minus 4, 3, terus 7/2 dan minus 5/2, ketika dia dari B transpose yang kita inverse, maka hasilnya akan menjadi minus 4, 3, dan juga 7/2-nya, lalu minus 5, walaupun caranya berbeda. Karena dia yang satunya ini adalah dari nilai B transpose yang kita inverse-kan. Sampai di sini bisa dipahami untuk penggunaan inverse di 2 kali 2. Paham, Bu. Oke, bisa di screen capture dulu. Lalu kita ke inverse yang ordo 3 kali 3. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, ini misalnya yang 3 kali 3, kita punya nilainya 1, 0, 2, 2, 2, 1, dan 3, 1, 4. Nah, ini kita masukkan lagi dengan rumus yang sama. Kalau rumusnya masih sama, A pangkat minus 1 atau inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoint dari A. Nah, untuk mencari nilai determinan A di matriks 3 kali 3, itu masih sama seperti yang dulu, yang kita pelajarin di awal. Jadi masih seperti ini. Misalnya saya tulis di sini 1, 0, 2, 2, 2, 1, dan 3, 1, 4. Ini tetap dikali sama 2 kolom awal. Jadi 1, 0, 2, 2, dan 3, 1. Nah, ini tetap kita kalikan dulu untuk mencari determinan A-nya. Jadi 1 kali 2 kali 4, 8, ditambah 0 kali 1 kali 1, 4, dikurang 2 kali 2 kali 3, 4, 12, ditambah 1 kali 1 kali 1, ditambah 0 kali 2 kali 4. Nah, maka hasilnya akan menjadi 12 dikurang 13 sama dengan minus 1. Nah, di sini kita sudah kelah minus 1. 1 dibagi minus 1. Nah, bagaimana dengan adjoint-nya? Nah, untuk adjoint di matriks 3 kali 3, ini kita mencari kofaktor, sama seperti yang pernah kita pelajarin lagi di sebelumnya. Jadi ada bagian yang kita tutup. Nah, di sini misalnya yang pertama, ini kita ambil baris pertama dan kolom pertama. Jadi kalau baris pertama dan kolom pertamanya yang kita tutup, misalnya di sini ya, kita ambil baris pertama,
dan kolom pertama yang kita tutup, ini kan berarti nilainya jadi 2, 1, 1, 4. Lalu setelah ini kita tutup lagi yang di bagian tengahnya. Bagian tengahnya kalau kita tutup yang ini, berarti yang terlihat adalah 2, 1, 3, 4. Dan kalau kita tutup yang di bagian belakang, berarti sisanya 2, 2, 3, 1. Nah, ini sudah kolom pertama dan baris pertama, dari baris pertama. Terus kita tutup di baris yang kedua. Kalau kita tutup di baris kedua dan kolom pertama, berarti yang tersisa adalah 02 dan juga 1 ya. Kalau kita tutup di baris kedua, kolom baris yang kedua, kolom yang pertama 02, selanjutnya ada kita tutup lagi, masih sama, jadi ada 1, 2, dan selanjutnya ada 1, 0, dan 2, 2. 1, 0, dan 3, 1. Lalu yang ketiga, ini kita tutup di baris ketiga, kolom pertama, berarti dia sisa 02, 21, lalu di baris ketiga, kolom kedua itu baris ketiga kolom pertama tadi 02, 21, lalu di baris ketiga kolom kedua hasilnya jadi 1, 2, 21. Lalu yang terakhir di baris ketiga dan kolom ketiga itu berarti 1, 0, 2, 2. Nah, dari masing-masing ini ketentuannya untuk dikofaktorkan itu adalah selang-seling dari nilainya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan yang terakhir nilainya positif. Jadi ini bukan ditambah atau dikurang ya. Jadi ini adalah nilai positif dan nilai negatifnya. Nah, dari sini 1 per minus 1 dikali, ini bisa langsung kalian hitung aja. Jadi tadi 2 kali 4, langsung kalian hitung 2 kali 4 dikurang 1 kali 1. Nah, ini sama dengan, ini adalah sama dengan 7, 8 dikurang 1 sama dengan 7, dia positif. Lalu yang kedua 2 kali 4, 8. 8 ini kita kurangkan dengan 3, hasilnya 5 karena dia negatif, jadi minus 5. 2 dikali 1, 2, 2 dikurang 6, jadinya dia minus 4, walaupun dia positif tapi nilainya tetap negatif karena dia negatif 4. Lalu 0 dikurang 4, 0 dikali 4 dan 2 dikurang 1, hasilnya menjadi 2. Lalu 4 dikurang 6, hasilnya jadi min 2. 1 dikurang 3, hasilnya jadi, bener ya tadi 1, 0, 3, 1, maka 1 dikurang 0, karena 0 kali 3, 1 dikurang 0, maka hasilnya menjadi minus 1, karena di sininya dia kepemilikannya minus. 0 dikurangin sama 4, jadinya negatif 4. Lalu 1 dikurang 4 sama dengan 3. Karena dia negatif, hasilnya harusnya negatif 3, 1 dikurang 4 adalah negatif 3, negatif dan negatif, jadinya dia positif. Dan yang terakhir 1 kali 2, 2 kali 0, ini hasilnya 2. Nah, kalau sudah seperti ini,
ini nilai adjektif ini kita transposkan, seperti yang tadi. Jadi nggak cukup dia cuma sampai nilai ini, karena dia nilai adjoin, maka kita harus transposkan menjadi 7, minus 5, minus 4, lalu 2, minus 2, minus 1, dan juga minus 4, 3, 2. Nah, baru misalnya di sini kita pakai rumus yang baru, kita masukkan biar nggak bingung ngelihat sebelahnya ini tadi, 1 dibagi minus 1 dikali hasil transposnya yaitu 7, 2, minus 4, minus 5, minus 2, 3, dan minus 4, minus 1, dan 2. Nah, karena ini cuma 1 dibagi minus 1 hasilnya negatif, berarti, kalau yang di bagian positif kita ganti jadi negatif, karena 1 dibagi minus 1 kan dia jadinya minus 1. Nah, minus 1 kita kalikan 7, berarti di sini jadi minus 7, minus 2, dan di sini jadi positif 4, 5, 2, minus 3, 4, 1, dan minus 2. Nah, ini adalah, inverse dari matriks 3x3. Sampai di sini bisa dipahami untuk perhitungan matriks di 3x3-nya? Bisa, Bu. Oke, bisa dicatat dulu di screen capture. Bu. Ya? Ya, Bu, itu yang di penjabaran itu bagaimana, Bu? Bisa diulang nggak, Bu? Yang ada yang jadi 2x2 itu, Bu. Yang ada 9. 9. Ini, Bu, yang matrik 2x2 kan ada 9. Yang mana sih? Pelan. Yang setelah dijabarkan, Bu. Yang ada yang ditutup tadi itu, nah, Bu. Itu bagaimana sih, Bu, tadi, Bu? Ini yang 2 dapat 21, 14, 21, 34 ini? Ya, Bu. Oh, ini yang kofaktor. Jadi, kalau dari 3x3 ini kita kofaktorkan dulu. Nah, seperti yang pernah kita pelajarin di pertemuan minggu lalu atau minggu lalunya lagi ya. Nah, ini kan misalnya dari, ini saya coba tulis di bawah ya. Di sini kan misalnya tadi A sama dengan 1, 0, 2, 2, 2, 1, dan 3, 1, 4. Nah, di sini kalau kita kofaktorkan berarti, ada yang kita tutup. Misalnya nih kita tutup baris pertama, kolom pertama. Nah, di baris pertama ini yang pertama, berarti kan kalau misalnya kita tutup baris pertama, kolom pertama nilainya jadi tersisa 2, 1, sama 1, 4. Makanya di sini saya tulis 2, 1, 1, 4. Terus tetap di baris pertama, kita tutup yang kolom kedua. Nah, misalnya kita tutup di kolom keduanya, misalnya di sini ya, di kolom yang kedua. Nah, berarti kan nilainya yang tersisa adalah 2, 1, 3, 4. Nah, di sini saya tuliskan 2, 1, 3, 4. Lalu, setelah kolom pertama yang kita tutup, kolom ketiga yang kita tutup. Nah, di kolom ketiga yang kita tutup, berarti tersisa 22 dan 31. Nah, ini yang saya tuliskan 22, 31. Lalu untuk di baris yang tengah, ini berarti kita tutup yang di kolom di baris yang kedua. Nah, di sini misalnya saya tulis lagi ya, untuk di baris keduanya, berarti 1, 0, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 4. Nah, untuk di baris kedua berarti yang harus kita tutup adalah kolom kedua. Nah, kolom kedua ini kita tutup dengan, di baris kedua ini kita tutup dengan menutup kolom pertama dulu yang kita tutup. Nah, kalau yang baris pertama dan baris kedua dan kolom pertama yang kita tutup kan nilainya yang terlihat adalah 0, 2, dan 1, 4. Nah, di sini saya tuliskan 0, 2, 1, 4. Lalu setelah kolom pertama yang kita tutup, ini kita tutup lagi di kolom kedua. Nah, kolom keduanya yang kita tutup, berarti nilai yang terlihat adalah 1, 2, 3, 4. Setelah itu kolom ketiga yang kita tutup.
Nah, ketika kolom ketiga yang kita tutup, maka nilainya yang terlihat itu hanya 1, 0, dan 3, 1. Begitu juga untuk di baris yang terakhir, di baris ketiga. Kalau di baris ketiga berarti kita tutup di kolom yang ketiga. Misalnya saya tulis lagi di sini. Nah, ini baris ketiga yang terakhir, ini kita tutup di 314. Ini masih sama, baris ketiga dengan kolom pertama dulu yang kita tutup. Nah, kalau baris ketiga kolom pertama yang kita tutup berarti nilai yang terlihat hanya 0, 2, dan 2, 1. Nah, di sini saya tulis 0, 2, 2, 1. Lalu setelah kolom pertama kita ke kolom kedua yang kita tutup. Kalau kolom kedua yang kita tutup berarti yang nilai yang terlihat cuma di 1, 2, 1, 2, dan 2, 1. Nah, di sini saya tulis 1, 2, 2, 1. Lalu yang terakhir di kolom ketiga yang kita tutup. Nah, kalau kolom ketiganya kita tutup dan baris ketiganya kita tutup, nilainya menjadi yang terlihat hanya 1, 0, 2, 2. Nah, di sini saya tulis 1, 0, 2, 2. Bisa dipahami, Bisa, Roland? Bu. Ya, Bu. Nah, setelah itu baru kita, karena dia kofaktor, kita punya nilainya positif, negatif, positif, negatif. Nah, ini kita ulang. Jadi selang-seling ya, positif, negatif, sampai seterusnya. Jadi dari ke-9 ini, 9 matriks 2 kali 2 ini dikasih, nilai positif dan negatif, jadi bukan ditambah atau diminuskan. Makanya dia dapat hasilnya di 7 min 5, 7 min 5 min 4, 2 minus 2 minus 1, dan 4, minus 4, 3, dan 2. Tapi untuk mendapatkan adjoin A, ini kita transposkan menjadi nilainya segini, 7, 2, minus 4, minus 5, minus 2, 3, minus 4, minus 1, dan 2. Baru bisa kita kalikan dengan si 1 dibagi, determinan A-nya atau nilainya minus 1 ini. Nah, baru bisa kita dapatkan hasil untuk, si inverse-nya dari fungsi A dengan ordo 3 kali 3. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk inverse dari ordo 3 kali 3. Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Coba ini kalian hitung ya. Saya punya, soal, mungkin bisa untuk dihitung. Biar kita latihan menghitungnya. Udah di screen capture ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya hapus. Di sini misalnya kita punya, anggaplah C. Ini masih di ordo 3 kali 3 karena kalau yang 2 kali 2 kan lebih mudah ya menghitungnya. 3, 1, 0, 2, 1. 1, 1, dan 6, 2, 2. Nah, ini kalian cari, inverse dari C. Dihitung determinannya dulu, baru dihitung adjoin C-nya, ditransposkan, nah baru kalian bisa masukkan ke dalam, rumus inverse-nya.
Kalau ada yang sudah selesai bisa di-share ya. Ibu sudah. Oke, boleh Rismadin. Ya, tapi mungkin ke positif negatifnya agak bingung entah ini benar atau enggak Ibu. Oke. Bisa coba aja Ibu. Iya. Mungkin bisa Seperti ini. di-rotate ya. Maksudnya Ibu kayak ini. Iya. Oke, bisa sambil dijelaskan Rismadin. Ya kan sudah ditahu soalnya tadi. Matriks 3, 1, 0, 2, 1, 1, 6, 2, 2. Nah, di inverse, sebelum itu kita cari dulu jumlahnya. Setelah nomor ini 2 kali 3 6, 6 kali 1 6, 1 kurang 6 0. Lanjut 1 kali 1 kali 0 0. Kurang 0 1. Ya, habis itu lanjut 3 dikali 1 3, 2 kali 0 0. 3 dikurang 0 3 dikurang 0 3 berarti negatif. Lanjut 3